Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, Sobat Jelajah Bantul. Saya Radi Albani kembali menyapa Anda untuk kesempatan kali ini. Lagi-lagi tentang pariwisata. Karena daerah istimewa Yogyakarta, sebuah wilayah yang, kalau diibaratkan makanan, ini bumbunya komplit banget. Ada budaya, ada alam, ada seni, dan segala macam kehangatan di dalamnya. Nah, kali ini saya kedatangan tamu dari panitia Yogyakarta International Heritage Walk yang akan mengajak Anda menyusuri banyak sekali cerita-cerita istimewa di daerah istimewa ini. Bersama saya hadir Ibu Dahlia Puspasari. Pagi, Ibu. Selamat pagi, semangat pagi. Sebentar. Ini kayaknya apa ya? Kalau kebiasa jalan begini ya, Bu ya? Maksudnya? Ini kenceng gitu loh. Bisa sehat aja. gitu ya? Kalau sehat iya. Sehat kalau iya. kenceng belum tentu. Oh gitu? Tergantung usia Mbak kalau itu ya. Baik. Ibu, Yogyakarta International Heritage Walk. Keberapa ini, Bu? Ini yang ke-13. 13? Ya, dan di Bantul pernah dilakukan selama 7 tahun. Dan kali ini kembali ke Bantul? Kita remembering, ya kita kembali ke Bantul. Oke. Boleh dijelasin dulu nih, Bu, ke teman-teman di Sobat Jelajah Bantul. Karena mungkin banyak yang belum tahu. Taunya selama ini kan event jalan sehat gitu kan. Sekedar jalan gitu kan, undian door prize selesai. Tapi ada yang istimewa pasti di Jogja International Heritage ini. Oke. Jadi sebetulnya Jogja International Heritage Walk ini diinisiasi oleh Gusti Mangkubumi selaku ketua Jogja International Heritage Walk. Memang ada sedikit perbedaan, tapi sebenarnya rasanya sama gitu ya. Jadi kalau tadi Bu Rani bilang jalan kaki itu cenderung dengan jalan kaki sehat. Loh memang untuk sehat gitu. Door prize itu tambahan. Bonus ya, karena biasanya kan kita punya adrenalin tertentu kalau dapat hadiah gitu. Tapi memang kalau di Jogja International Heritage Walk ini kami punya aturan main yang cukup sangat luar biasa. Apa itu, Bu? Yang membedakan apa ini dengan jalan yang lain? Ada 3 hal yang membedakan. Yang pertama, event ini event resmi perwakilan negara di Indonesia. Oke. Memiliki lisensi International Marching League, kemudian IVV, International First Urban. Di mana fungsi dari jalan kaki ini sebetulnya tidak untuk menyehatkan pikiran atau badan kita, tetapi membuka wawasan dan pola pikir internasional. Karena kebetulan event ini pun disaksikan oleh 32 negara. Dan untuk bisa menyelenggarakan event ini kita cukup sangat ketat berkompetisi di internasional gitu. Jadi kalau cerita sejarah tentang Bantul ini sendiri saya rasanya gitu gimana ya, karena memang kita mengawali idealisnya kita di jalan kaki itu memang dari 2008 itu diselenggarakannya selalu di Bantul. Jadi kita melewati desa Pamioro atau Imogiri secara keseluruhan. Hampir semua desa itu sudah pernah kita lewati. 2008 tuh kita coba-coba untuk belajar banyak ya dari beberapa negara. Kok bisa sih gitu jalan kakinya mendatangkan banyak sekali kesempatan untuk berpromosi, salah satunya adalah asing seperti itu. Lalu 2008 kita memulai, 2009 juga kita memulai. Sayangnya memang belum rezeki ya, karena semua pekerjaan itu harus by proses gitu. Betul. 2010 kita coba mengulang kembali dan 2011 akhirnya memantapkan diri, setiap negara dikasih kesempatan 3 kali untuk mencoba propose ya ke internasional. 2011 itu kita kompetisi dengan 19 negara kurang lebih saat itu, dan kebetulan alhamdulillahnya nih Bu Rani kita akhirnya mendapatkan lisensi International Marching League gitu, dan ditambahkan lagi dengan 7 license yang lain di IVV. Nah, tapi tujuan awal dari emak-emak dari kita itu sebetulnya dari beliau itu adalah gimana sih sebetulnya kita bisa memikirkan dan memulai untuk sedikit memindahkan konsep berpikir internasional bahwa di Indonesia itu hanya Bali yang layak untuk dikunjungi seperti itu. Dengan mengadakan jalan kaki ini, praktis kami menjadi negara pertama di Asia Tenggara. Hebat banget kan, Jogja tuh keren gitu. Kalau menurut saya Indonesia tuh keren. Jadi menjadi negara pertama di Asia Tenggara, menjadi negara ke-28. Dan sampai hari ini kita tetap melakukannya gitu. Dan yang ketiga adalah memang kami punya aturan main cukup ketat, gitu ya. Dan kami cukup menyadari bahwa dengan kondisi event di tempat lain persaingannya cukup tinggi, maka
kita mencoba untuk mengangkat heritage gitu ya. Karena saya yakin di Jogja itu hampir semua punya sejarah ya. Betul. Yaitu kita tuh punya nimba, punya nyuci baju di sungai gitu ya, mandikan sapi, itu sebenarnya sebuah sejarah di masyarakat. Itu yang kita angkat. Oleh karena itu juga kita akhirnya menjadi salah satu pemilik license internasional. Berjarak Mbak, jalannya 40 km ya. Jadi jalan beneran. Wow gitu. Dan itu terpendek. Jadi di Indonesia itu sebenarnya terpendek. Jadi kalau di berbagai negara itu biasanya satu hari bisa 30-40 kilo one day. Jadi benar sih yang dirimu bilang tadi. Ini jalan beneran, emang kelihatannya piknik tapi Masya Allah jalannya jauh banget gitu. Fisik mental harus siap. Yeah. Dan apalagi Jogja itu kan setiap sudutnya selalu punya cerita gitu Yeah, kan. of course. Ini yang menjadi salah satu value dari Jogja International Heritage ini kan? Ya betul, jadi banyak banget cakupannya ya. Jadi dengan kita buat rute 20 kilo di Bantul gitu dari Salopamiro sampai waktu itu sampai ke Wukirsari gitu ya. Dimana kita bisa memperkenalkan apa yang kita miliki dari hal yang paling sederhana gitu. Jadi kita nggak perlu ngada-ngadain bikin macam-macam pun kalau kita bisa mengemasnya menjadi sesuatu dan tahu pasarnya kemana. Ya gitu. Di 2024. Ini kapan ini nanti mau diselenggarakan? Di 16-17 ya. Bulan? November dong. Bentar lagi. Bentar lagi. Oke, sudah ada berapa negara yang gabung? Tahun ini 28 ya. 28 negara. Gitu. Mudah-mudahan bisa seperti tahun 2018 ya. Cukup sangat setelah COVID sih ya, kita cukup sangat susah payah sekali gitu untuk bisa meyakinkan mereka bahwa Yogyakarta menjadi destinasi pilihan, dan alhamdulillah saya lihat dari kunjungan wisatawan itu menjadi semakin baik ya. Karena event ini sebenarnya cuma pintu Mbak, gitu. Jadi cuma pintu untuk promosi aja. Gitu, untuk venue-nya rencana di mana ini? Kita punya 2 venue sebetulnya, karena harus 2 hari ya, jadi harus 2 hari. Pertama biasanya tahun sebelumnya kita selama 12 tahun itu udah di Prambanan. Nah tahun kedua biasanya kita memilih desa, dan kami memang cukup sangat jatuh cinta sekali sama Imogiri ya. Sebetulnya banyak sih sekarang tuh berkembang luar biasa banget, banyak. Cuma memang karena niat kita ini tahun ini sifatnya ada intimate walking, jadi memang kami intimate, bahkan kami membatasi jumlah peserta. Aneh ya. Orang tuh kalau bikin event kan sebanyak mungkin. Ayo ikut join. Kita malah takut. Jadi kita dibatasin berapa itu? 2.000 lah kalau lokal. 2.000. Gitu. Kalau asing biasanya kita berharapnya sih sampai 200 aja udah cukup gitu ya. Masih open atau sudah close? Besok tanggal 2. Mudah-mudahan nggak ada yang daftar ya. Karena menolaknya nggak enak. Aduh sorry banget bukannya kita sombong, tapi memang kayak nggak enak hati gitu kan. Ya, lokasi kalau di Imogirinya is okay ya. Tapi ada satu lokasi lain yang memang ini lokasi baru buat jalan kaki, dan program kita itu sebenarnya dimanapun kami melakukan kegiatan, disitulah kami harus mampu mempromosikan secara baik gitu. Karena semuanya Jogja ya. Gitu. Siap. Berarti ini masih ada kesempatan tapi ya? Masih ada. Atau mungkin dari nih Sobat Jelajah Bantul, wah kayaknya asik nih, baru dengar. Mungkin kan beberapa mungkin baru tahu gitu kan. Ada syarat-syarat khusus nggak sih? Kalau misalnya lomba lari itu kan ada ya, untuk ikut yang sekian kilometer dia harus punya gitu ya, medali yang sudah sekian kilo sebelumnya gitu. Kalau ini ada syarat-syarat khusus seperti itu nggak? Nggak ada. Jadi karena kita kan jatuhnya sebutnya sport tourism ya. Jadi sport tourism yang sesungguhnya, kenapa saya pribadi atau Gusti dan teman-teman saya itu memilih untuk jalan kaki. Karena dengan jalan kaki itu sebetulnya cara kita bisa memperlihatkan sesuatu. Ya, buat saya olahraga apapun keren. Tapi karena saya milihnya jalan kaki itu, atmosfernya agak sedikit berbeda. Saya nggak mungkin dong beli, ini bagus banget ya batiknya, tapi saya lari-lari nggak sempat, gitu kan. Jadi saya memang tujuannya, beliau memang mengguidance kami tujuannya untuk selama mungkin orang ada di rute, itu titik keberhasilan kami. Gitu. Jadi makin pejalan kaki asingnya itu makin lama, makin bisa ambil foto, makin bisa komunikasi gitu ya, dengan baik dengan peserta yang lain domestik gitu ya, atau misalnya kita bicara dengan masyarakat. Itulah satu keunggulan yang
akan terus engagement tuh ya, hubungan keterikatan betul Mbak Rani, sehingga mereka datang lagi dan datang lagi. Gitu. Jadi nggak semata-mata yuk cepet-cepetan nyampe finish gitu ya. Tapi juga lebih bagaimana dari peserta ini terutama yang asing nanti juga berinteraksi dengan masyarakat lokal. Betul. Jadi kita belajar banyak ya dari promotion kita ke berbagai negara setiap tahun gitu. Ternyata yang dicari itu. Jadi kayak saya nih contoh nih. Aku kayaknya harus ke Belanda di tahun ini. Sebetulnya bukan cuma karena rute atau promotionnya, tapi di sana kita udah ketemu teman-teman. Gitu. Itu yang terjadi di internasional. Di Taiwan itu sahabatan misalnya sama Norway gitu ya. Mereka biasa bawa grup 30-40 orang. Ntar datang ke Indonesia ya. Terus kamu mau apa aja di Indonesia? Bahkan ada beberapa contoh yang sudah bikin rute di Bantul ini selama ini punya keluarga. Gitu. Dan mereka tidak segan-segan sebetulnya kalau kita bisa propose dengan baik apapun yang ingin kita coba kolaborasikan, mereka sebenarnya welcome. Gitu. Dan berarti ini ada banyak sekali activity yang bisa dilakukan sepanjang rute dong. Atau mungkin atraksi-atraksi tambahan yang memang sengaja disediakan oleh panitia untuk lebih menarik selama event berlangsung? Of course, bener banget. Karena kita kan bicaranya tourism ya, budaya gitu ya, pemberdayaan masyarakat gitu ya. Ya tentunya kita mencoba untuk apa sih yang dimiliki sekarang tuh keren banget loh ya, perubahannya Bu Rani. Aku amazing banget. Desa wisata kan banyak banget gitu ya. Betul. Jadi intinya adalah kami sebetulnya yang bisa kita support gitu ya. Apa yang bisa kita bantu untuk bisa mendatangkan tamu. Seperti itu sih lebih cenderungnya gitu. Jadi apapun yang dimiliki oleh desa sekecil apapun itu yang sebetulnya potensi yang paling baik buat promotion. Baik. Ini menarik sekali ya. Karena saya yakin tidak semua tahu event ini. Betul. Tidak semua tahu. Artinya semoga nanti ini semakin menggugah kesadaran publik bahwa ini loh ada sebuah event yang punya value luar biasa gitu kan. Karena nggak sekedar jalan, nggak sekedar gandengan sama doi sambil jalan gitu. Bisa nyambung, bisa putus di jalan karena capek. 20 kilo kali ke 20 kilo. Tapi banyak experience yang akan didapatkan. Ya. Harapannya ke depan seperti apa? Mungkin sedikit saya informasikan Mbak ini. Kenapa event ini cukup tidak populer di nasional ya. Tapi kami 3 kali masuk event terbaik sport tourism di Kemenparekraf gitu. Karena memang kami masih di dalam guidance internasional, artinya pengawasannya cukup sangat ketat ya. Jadi kita sebenarnya takut-takut nih di awal-awal kalau kita bikin terus terlalu semangat, kemudian jadi viral gitu ya. Kemudian kami diskualifikasi, tidak boleh menyelenggarakan kembali, meninggal kita. Maksudnya kan malulah Indonesia gitu ya. Jadi memang kita cukup sangat berhati-hati, kemudian memberikan pemahaman kepada orang-orang bahwa jalan kaki itu value kesehatan. Dan mental health-nya itu sangat membantu, itu juga sulit. Karena jalan kaki itu udah kebiasaan. Ya, jadi kita aja deh suruh jalan kaki, apalagi di jalan kaki kutu nggak boleh kasih hadiah. Ini yang cukup berat ya. Ini mungkin yang keempat yang membedakan. Jadi Jogja International Heritage Walk itu punya peraturan di internasional bahwa hadiahnya adalah jalan kaki. Hadiahnya adalah edukasi. Bagaimana kamu itu bisa tahu gitu. Makanya peminat kami itu seluruh nasional sebetulnya. Lebih banyak pelaku jalan kaki nasional daripada para pelaku jalan kaki di Yogyakarta sendiri. Jadi memang hadiahnya sesuatu yang intangible ya. Lebih bisa dirasain ya. Boleh spill dong Bunda, rutenya. Rutenya itu ada 3. Ya, jadi ada 5 kilo, biasanya family time ya kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah 10 kilo, agak sedikit challenge gitu. Dan yang ketiga adalah 20 kilo. Di mana 20 kilo ini memang semua berjalan dengan asing. Nah, dan selama ini sebelum COVID nih ya, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih bagus. Biasanya kami mau mengirimkan pejalan kaki kami untuk berjalan kaki di berbagai negara, membawa bendera merah putih. Jadi kalau kita bicara JHW itu buat apa sih? Buat Indonesia, khusus spesialisasinya buat Yogyakarta. Jadi kibarkan merah putih sebagai tanda bahwa kami bisa juga melakukan challenge 20 kilo 2 hari. Dan biasanya medalinya tuh dapat dari Royal Highness ya, khusus untuk 20 kilo. Tapi kalau buat asing, memang medalinya medali internasional. Jadi mereka tuh beramai-ramai datang ke kita, ke Bantul. Bukan cuma sekedar melihat keindahan Bantul,
tetapi menjadi persyaratan buat mereka untuk mendapatkan medali internasional. Contoh nih Mbak, saya datang ke 8 negara, 3.300 km. Saya bisa di Pacific Walker. Gitu. Jadi ketika kita board meeting, kita datang ke suatu negara, kemudian kita ada meeting besar, disitulah merah putih dibunyikan sebagai salah satu pejalan kaki yang luar biasa. Luar biasa. Gitu. Misinya udah nggak kaleng-kaleng ini ya. Nggak boleh kaleng-kaleng. Nggak boleh kaleng-kaleng. Nanti saya diusir dari Jogja. Oke, Bunda, sebelum ditutup, mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman Sobat Jelajah Bantul. Oke, buat Sobat Jelajah Bantul, harapan besar kita semua ya bisa ikut hadir di kegiatan gitu, karena memang tidak cuma berjalan kakinya, tapi di venue kita juga ada berbagai informasi, ada UMKM, kemudian ada kegiatan-kegiatan edukasi dan hal-hal yang menarik sih sebetulnya, dan tangkap kesempatannya sebetulnya khusus untuk pelaku-pelaku yang menjadi tour leader gitu ya, atau mungkin yang punya desa-desa wisata untuk bisa berkomunikasi dengan para tour leader internasional yang kebetulan hadir di tahun ini. Dan harapannya kita sama-sama mencintai Bantul ya, karena kita bicara jelajah Bantul, nggak ada salahnya sih kalau ikut support juga. Gitu. Siap, terima kasih Sama-sama. tentunya untuk informasi. Ya meskipun sedikit tapi ini luar biasa, menggugah perhatian publik bahwa Amin, mudah-mudahan. Bantul punya banyak cerita mendukung daerah istimewa Yogyakarta yang begitu istimewa. Ya betul. Dan Imogiri itu, aku gak boleh bilang ya Mbak Nani, karena semua Bantul itu keren. Tapi karena aku 7 tahun dan ini yang ke-8 tahun adanya di Imogiri and the gang, itu luar biasa banget loh. Bagus banget ya gitu. Berarti nanti selesai jalan-jalan tuh di sebelah itu kan tadi yang Bunda bilang ritual cuci baju, Iya, bener. mandiin sapi di kali itu Iya. di sebelah, mandi di kali nanti sekalian ya Maksudnya akunya. teman-teman. Oh gitu ya. Kirain saya Mbak. Karena sekarang udah langka loh bisa dapetin sungai sebersih itu Ya, gitu betul, kan. betul. Dan udah berkembang sekali. Iya, selamat sukses. Amin. Pertengahan bulan November ya. Ya, Pertengahan bulan. always Semoga selalu. sukses. Terus nanti semakin bisa memberikan hal-hal yang istimewa untuk Amin. Yogyakarta. Dan terakhir nih, Mbak Rani jalan ya, cuma 20 kilo aja sih. Nanti modusnya liputan ya. Nanti modusnya Thank liputan you. ya. 5 kilo aja, asik loh. 5 kilo ya, nanti aku jalan, kalian yang liput gitu ya, sama tim bener. rame-rame nanti ya. Nanti Bu, bisa ya. cerita 5 kilo dapat apa aja sih. Makasih Bunda, Oke, Bunda sama-sama. Dahlia. Thank Demikian you. obrolan kami bersama Bunda Dahlia dari Yogyakarta International Heritage Walk. Luar biasa. Pokoknya selalu ada yang istimewa di Jogja. Di setiap sudutnya selalu memberikan satu cerita dan nuansa untuk Anda. Saya Rani Albani, salam pesona Indonesia.